Mari kita buat sayuran frozen food. Nah, ini homemade banget ya. Saya mau buat sayuran yang bisa dibekukan. Jadi nanti biar masaknya juga lebih satset ketika pagi hari mau bikin nasi goreng atau saya mau bikin bekal berupa rice bowl untuk suami dan anak saya. Itu bisa juga jadi ide jualan juga untuk pembuatan rice bowl. Mari simak baik-baik videonya. Mari kita siapkan sayurannya. Ini saya mau bikin sayuran beku atau sayuran frozen yang biasanya dibuat untuk rice bowl ya. Bisa juga untuk nasi goreng. Masya Allah, ini tangan mungil ikut-ikutan mulu ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ini anak bungsu saya. Kalau saya di dapur, dia juga ikut sibuk. Jadi suka kebawa ke video tangannya. Ini saya sudah kupas wortel, kemudian saya bersihkan juga buncisnya. Ini kita ambil sayur-sayuran yang masih fresh ya, biar nanti ketika kita bekukan itu dia masih tetap bagus walaupun selama berminggu-minggu. Nah, itu di ujung-ujungnya sudah saya bersihkan, tinggal kita cuci bersih. Nah, ini kita cuci dulu, cuci bersih. Saya biasa mencucinya sebelum dipotong-potong, jadi sebelum kita potong-potong itu dicuci dulu bersih. Jadi nanti tidak ada yang kacang buncis itu kalau sudah dipotong kemudian dicuci bersih itu nanti kacang-kacangannya suka pada lepas. Jadi saya harus mencucinya sebelum dipotong-potong. Nah, ini sayurannya masih fresh banget, seger-seger banget, dan ini bagus-bagus banget ya. Tahap selanjutnya adalah kita memotong-motong sayurannya. Ini saya potong dulu wortel, saya belah menjadi dua, kemudian dibelah-belah lagi. Ini sebenarnya sesuai selera aja, tapi biasanya kalau untuk rice bowl dan nasi goreng itu jangan terlalu besar-besar dan diusahakan memotongnya sama. Jadi ketika nanti kita rebus itu matangnya merata. Jadi nggak ada yang besar, kecil gitu. Jadi ukurannya sama rata aja. Nah, setelah itu kita potong lebih kecil lagi. Potong dadu ya. Nah, seperti itu. Kecil-kecil aja. Jadi teksturnya itu dia tidak tipis, cuman kecil tapi tebal. Ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini sampai dengan semua wortel teriris dan terpotong sama besar. Saya percepat aja ya videonya. Potong-potong wortelnya sampai dengan semua wortel teriris dan terpotong. Kemudian sisihkan, kemudian kita ganti dengan buncisnya. Kita potong-potong seperti ini, kecil-kecil juga. Nah, seperti ini kita potong ya. Ini kita lakukan sampai dengan semua buncisnya habis. Ini saya percepat aja ya untuk pemotongannya. Setelah semua terpotong, ini kita sisihkan. Cantik-cantik banget ya ini potongannya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap untuk merebus. Kita rebus selama 2 menit aja. Kita siapkan air
Kemudian ini saya kasih 1 sendok teh garam, kita aduk, kemudian panaskan kompornya. Nah, ini kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah mendidih airnya, ini buncis saya masukin ya. Ini jangan terlalu lama, kalau nanti overcook dia nanti tidak enak. Ketika nanti sudah dibekukan kemudian dimasak lagi, itu akan jadi gak enak, sayurannya tidak fresh. Nah, ini hanya sekitar 2 menit kita rebus. Setelah 2 menit ini sayuran buncisnya kita angkat, kemudian kita tiriskan. Lanjut kita rebus wortelnya, ini juga sama ya, sekitar 2 menit aja. Kalau sudah direbus selama 2 menit, maka kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini sudah jadi. Nah, sebenarnya biasanya kalau sayuran frozen itu ada kacang polong sama jagung ya. Cuman saya lebih suka jagung itu fresh, tidak dibekukan. Kenapa saya nggak pakai jagung? Padahal di sayuran beku itu harusnya ada jagung, kacang polong ya. Karena jagung itu ketika dibekukan ada yang rasanya akan berubah. Tapi kalau buncis sama wortel itu enggak, dia tetap sama, bisa ditahan lama. Tapi kalau jagung itu enggak, makanya jagung itu lebih suka saya pakainya secara fresh. Nah, ini kita kemas, saya pakai plastik yang ziplock seperti ini. Ini saya masukin, saya campur, saya masukin ke satu plastik, kemudian nanti akan saya bekukan. Saya percepat ya videonya. Kita kemas sampai dengan suhunya benar-benar suhu ruang, udah nggak panas lagi ya, biar nanti tidak lembab di dalam. Nah, ini sudah saya kemas. Ini sebenarnya tinggal kita masukkan ke kulkas aja. Nah, ini tampilannya cantik sekali warnanya ya. Ini fungsi dari penambahan garam, jadi dia tidak merubah warna si sayurannya. Cantik sekali. Selamat mencoba di rumah. See you next video. Wassalamualaikum.